Paidi mana? Kita tampil Pak Paidi. Mungkin izin Pak, di absen dulu pesertanya. Oke, siap Pak. Oke, siap Pak. Ya. Oke, Gina minta absennya. Sudah. Sebelum memulai, izin kami panitia, yaitu dari Bapeda Kabupaten Kaulu, akan mengabsen rekan-rekan OPD masing-masing dengan mengangkat tangan atau gimana apa admin. Di unmute aja dulu semuanya. Okay. Ya. Ya, gini. Dinas Kesehatan, di unmute semua. Unmute. Sudah. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan belum masuk Pak. Izin. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan jawab. Orang itu bisa jawab. Orang itu bisa mengalu apanya sendiri Pak. Dinas Pendidikan. Hadir Pak, hadir. Dinas Pendidikan hadir. Terus Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hadir. Hadir. Ini yang banyak-banyak. Dinas Sosial P3A. Hadir. Hadir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hadir. Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD. Hadir. Terima kasih. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hadir. DPMPTSP. DPMPTSP belum hadir. Dinas Kominfo yang sekarang hadir. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Hadir. DPMPTSP. DPMPTSP masuk. Siap. Oke, terima kasih Pak. Dinas Koperasi UKM. Dinas Koperasi UKM. Pak Sukri ada ya? Oke, masuk. Satpol PP. Satpol PP. Indikator ada Gina ya? Satpol PP. Satpol PP hadir ya? Pak Minggos nampak saya tadi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pak Paridul. Hadir. Hadir. Dinas Perindak belum hadir. Belum masuk. Itu siapa tuh berdiri? Pak Paridul ya. Terima kasih Pak Paridul. Dinas PKP hadir ya. Perumahan dan Kawasan Perkuningan. Pak Peang ya. Siap, hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Peang. Disduk Capil Dinas Pendudukan Catatan Sipil hadir ya. Belum mau connect. Belum. Dinas Lingkungan Hidup. Belum connect. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR. PUPR. Tidak hadir. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tadi? Hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir. Perindak. Adwil. Bagian Adwil. Administrasi wilayah. Tidak hadir. Jadi
Izin Pak Paidi, Ya Pak. terkait dengan ada beberapa OPD masih melakukan connect, tetapi yang sudah hadir saya hitung dulu Pak ya, izin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Pak yang diundang 20. 22 Pak. 22 ya. BPPD sama Disnakbun. Ya. Peternakan dan perkebunan. Perikanan dan perkebunan Pak, izin. Ya. Oke, gimana Pak? Kita mulai saja. Saya ngikut aja Pak. Ya, jadi maksud kami Pak, ini kami rekam nanti. Baik. Ini kami rekam nanti kami share di WA grup nih. Ya. Nah, jadi nanti silakan nanti OPD yang tidak ikut nanti kita akan tutor sesuai dengan yang Bapak akan terangkan ini. Izin Pak Paidi. Baik Pak. Ya. Oke, kita mulai Pak ya, izin Pak ya. Siap Bapak. Mengingat waktu seharusnya mulai jam 14 tetapi lewat 20 menit. Mohon maaf Pak Paidi. Mungkin yang belum bisa nyambung atau belum bisa bergabung dihubungi saja Pak oleh bidang mitranya. Lagi mau hubungi Pak. Tim. Ya. Setelah kita menghubungi terutama yang PU yang infrastruktur. Baik, nanti saya contohkan yang indikator kinerja PU. Kinerja PU tapi orang PU tidak datang Pak. Boleh, nanti yang lain. Oke, siap. Ya. Oke Pak, untuk mempersingkat waktu izinkan saya membuka dulu Pak ya. Ya Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak sekretaris dari beberapa OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang terkait dengan era Kortek Renbang Rokan Hulu 2021. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan Kasubag, Kasubit beserta staf di lingkungan OPD di Kabupaten Rokan Hulu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Paidi Eshud MT Pembina 4A selaku Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Bapeda Litbang Provinsi Riau yang berkenan menjadi narasumber kami, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesediaannya karena di tengah kesibukan Bapak Paidi masih berkenan menjadi narasumber kami untuk entry indikator era di sistem era Kortek Bank SIPD. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Pak, ini pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 26 Maret 2021 terkait dengan Rakortek Bank Renbang Provinsi Riau yang melibatkan seluruh Bapeda kabupaten kota di Provinsi Riau. Intinya Pak adalah ada yang namanya aplikasi yang harus kita isi untuk nanti jelasnya nanti Bapak akan menjelaskan, Pak Paidi menjelaskan apa ini sebenarnya yang untuk hal kita berkumpul ini di Zooming ini ada yang namanya secara makro saya sampaikan ada yang namanya bidang urusan yang telah di-share oleh pusat ke kita itu urusan pemerintahan konkuren dan itu terkait dengan program kegiatan yang ada di pusat dan telah didelegasikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Berapa capaian yang telah kita lakukan di APBD kita baik itu 2021 mungkin 2022 yang akan kita masukkan ke sistem aplikasi era Kortek Renbangda. Begitu kan Pak Paidi? Ya, Pak. Nah, itu jelasnya untuk lebih memperpendek waktu bagi rekan-rekan yang OPD yang telah bergabung, mohon kiranya untuk mendengarkan secara seksama karena kita keterbatasan waktu juga. Itu pertama. Yang kedua izin terkait dengan pengisian ini adalah suatu barang baru bagi kita karena aplikasi ini baru pertama kali saya dapat informasi
Dan ini terkait dengan indikator-indikator yang ada di OPD masing-masing. Dan itu ada yang berhubungan dengan target, lokasi, ada satuan pagu indikatif. Yang kita pakai saat ini Pak Paidi, karena kita dalam taraf Musrembang RKPD, kita memakai forum yang hasil forum SKPD atau forum OPD anggarannya. Ya. Nah, jadi kami di Bapeda di Kabupaten Rokan-Hulu seperti sama-sama Pak Paidi tahu, kami baru dalam tahap RPJM teknokratik penyusunan. Kami sudah punya. Ya. Kami sudah punya isu strategis, arah kebijakan dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda kami Pak Zaki pada waktu Musrembang Kabupaten yang dihadiri oleh Bapeda Litbang Provinsi Pak Raja Juarisman. Ya. Jadi ada isu strategis, ada indikator makro Kabupaten Rokan-Hulu yang telah tertuang di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Raja Juarisman. Seperti itu. Jadi kami Bapeda selaku yang telah koordinator dari era Kortek ini, kami telah membuat admin Pak, seluruh admin OPD kami kemarin membuat admin semuanya. Sudah itu kami lihat apa isi tiap-tiap admin tersebut di OPD. Makanya kami telah memetakan beberapa OPD yang terkait dengan pengisian tersebut. Izin menyampaikan sedikit. Ya Pak. Ada yang bidang pangan ada 5 indikator. Bidang kelautan perikanan ada 2 indikator, Diskominfo 22 indikator, Subjolpal 33 indikator, Koperasi 8 indikator, Dinas Lingkungan Hidup 2 indikator, Dinas Pariwisata ini banyak Pak 44 indikator, Dinas PU lumayan banyak 26 indikator, DPMPD 6 indikator, DPMPTSP 1 indikator, Disdikpora kami 3 indikator, Dinas Penduduk Keluarga Bencana 5 indikator, Disub 5 indikator, Perindak 14 indikator, Dinas Perpustakaan 4 indikator, Dinas PKP 15 indikator, ini yang paling banyak Pak. Di Dinas Sosial kami 65 indikator, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 7 indikator, Satuan Polisi Pamong Praja 1 indikator, 2 Sekretaris Daerah 1 indikator. Udah itu Dinas Nakbun tuh Pak, ada 2 indikator, DPPD juga ada berapa indikator saya lupa. Karena sini tak tercatat Pak izin, karena perubahan indikator itu bisa dalam setiap jam. Kalau tidak salah saya. Sampai saat ini yang masih 0 indikatornya Pak, bidang kesehatan tuh, Dinas Kesehatan dan di Sukcapil seperti itu Pak, yang saya dapat dari daftar yang list yang kami petakan kemarin. Untuk menghemat waktu, intinya nanti Pak izin Pak Paidi akan menjelaskan apa maksud pertemuan kita terkait dengan zooming ini. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Pak Paidi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah berkenan mengundang kami sebagai narasumber pada acara siang hari ini dari keren terkait dengan era Kortek. Mohon suara kami bisa didengar dengan baik ya Pak ya? Dengar Pak, dengar. Baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapeda Kabupaten Rokan-Hulu telah membuat atau men-setting username dan password oleh di masing-masing perangkat daerah, serta setting ini sekaligus men-tagging urusannya ya Pak ya. Ya Pak. Urusannya sudah di-tagging, berarti saat ini perangkat daerah di Kabupaten Rokan-Hulu telah dapat mengakses era Kortek. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa beberapa waktu lalu Kabupaten Rokan-Hulu telah melaksanakan musrenbang dan dari provinsi juga hadir Pak Raja selaku Kabid Infrastruktur telah menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau dan terutama di Kabupaten Rokan-Hulu. Kemudian saat ini tahapan perencanaan telah masuk ke rancangan berarti Pak. Ya. Rancangan ya. Rancangan. Jadi
pagu kegiatan yang digunakan nanti adalah pagu yang saat ini berlangsung, tahapan saat ini berlangsung. Ya, betul Pak. Ya. Kemudian dari beberapa perangkat daerah 22 ya tadi Pak ya, tadi di absensinya sudah 11 ya, 50%. Mudah-mudahan saat ini sudah bertambah dan bisa bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja. Mohon izin saya share paparan. Ya, share paparan sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Sudah Pak, izin. Ya, baik. Ini adalah paparan persiapan Kortek Renbang Provinsi Riau tahun 2021 yang hari ini kita sosialisasikan ke Kabupaten Rokan Hulu. Baik, lanjut dasar pelaksanaannya tanggal berapa kemarin ya? Pertengahan bulan Maret kemarin kami menerima surat dari Ditjen Bangda yang memerintahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan antar kabupaten kota di lingkup daerah provinsi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 259 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian tanggal 24 Maret kemarin kita mengadakan sosialisasi dengan kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan Rakortek Provinsi Riau. Nah, maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakortek itu sendiri adalah menyepakati Rakortek menjadi kebijakan dalam penyusunan RKP nasional dan RKPD provinsi maupun kabupaten kota melalui sinkronis sasaran makro yang pertama, kemudian kinerja penyelenggaraan urusan, terutama urusan-urusan yang terkait dengan konkuren, yaitu urusan yang dibagi dan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Tujuannya adalah menyepakati target indikator makro yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta strategi dan aksi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pencapaian indikator makro tersebut. Nah, oleh karena itu, pada POM 2 kita minta diisi kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap upaya untuk mencapai indikator makro yang ada di daerah masing-masing. Kemudian dukungan teknis daerah terhadap target indikator makro, kemudian sinkronisasi program kegiatan dan kegiatan daerah yang tertuang dalam RKPD atau Renja PD, dan ini menjadi apa namanya nanti disinkron juga dengan renjanya kementerian atau lembaga yang tertuang dalam RKP atau renjanya kementerian lembaga untuk setiap urusan. Lanjut, harapannya dengan adanya Rakortek ini itu nanti sebagai bahan masukan dalam penyusunan Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, karena sampai saat ini kita menyusun RKPD ini pedomannya belum ada. Nah, kegiatan Rakortek ini adalah merupakan bagian atau bahan untuk penyusunan RKPD tahun 2022. Kemudian selain itu juga penyusunan Renja PD tahun 2022 dan Renja KL tahun 2022. Pembahasannya yang kedua, pembahasan terkait dengan target makro pembangunan baik di daerah maupun di pusat yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten kota, dan kementerian. Berikutnya, kemarin kita memang merencanakan Rakortek ini lebih awal, tapi karena sesuatu hal, karena pelaksanaan Musrenbang Provinsi Riau juga
mengalami perubahan jadwal yang tadinya dilaksanakan tanggal 7 April mundur menjadi tanggal 12 April. Itu musrenbang provinsi. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah dari Mendagri bahwa Kortek Renbang ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang provinsi. Nah, oleh karena itu kami juga memperpanjang pengisian era Kortek bagi Bapak Ibu di kabupaten kota yang tadinya sampai dengan tanggal 30 Maret kita perpanjang sampai dengan 4 April. Selanjutnya nanti akan dilakukan pembahasan itu pada tanggal mohon maaf ini belum diganti 5 sampai 6 April itu sebenarnya 6 sampai 7 April, Pak. Ini mohon maaf ya, salah ya. 6 sampai 7 April. 6 sampai 7 April. Berikutnya pelaksanaannya hari ini kita menjelaskan pelaksanaan Rakortek baik dari sisi substansi, teknis dan mekanismenya, kemudian format-format yang diisi, kemudian cara pengisiannya. Kemudian pertimbangan untuk pelaksanaan Rakortek itu nanti dilaksanakan secara online, Pak. Kemudian memaksimalkan alat komunikasi virtual untuk Rakortek ini untuk menghemat waktu dalam pembahasan. Kemudian mengawal kesepakatan Kortek Bank dalam SIPD karena aplikasi era Kortek ini di bawah SIPD. Berikutnya pom-pom yang terkait dengan Rakortek itu ada 3. Yang pertama POM 1 itu isinya indikator kinerja urusan perangkat daerah. Jadi ini nanti yang mengisi adalah perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tagging urusan masing-masing perangkat daerah. Itu di-input dalam era Kortek sesuai dengan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintah. Jadi yang tidak semua perangkat daerah terlibat dalam Rakortek ini, Bapak Ibu. Hanya perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konten, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya POM 2 dan POM 3. POM 2 itu isinya indikator makro daerah, ada 4. Kemudian POM 3 itu nanti adalah program kegiatan provinsi yang dilaksanakan di kabupaten kota. Nah, terkait dengan POM 2 dan POM 3 tersebut, kami minta disampaikan paling lambat 5 April, hari Senin jam 4 sore melalui email Bapeda Subdit Perencanaan.bapedariut@gmail.com atau WA ke nomor saya. Kemudian hari berikutnya 2 hari berturut-turut kita melaksanakan virtual meeting untuk membahas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga dapat melibatkan perangkat daerah kabupaten kota ikut virtual meeting, ikut pembahasan dalam Kortek Renbang tersebut. Nanti hari Selasa, Rabu 6 sampai 7 April. Berikutnya ini adalah jadwal yang telah kami susun, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Hari Selasa itu Wansing, Inhil, Kepulauan Meranti, Siak, Bengkalis, Pekanbaru. Nah, untuk Rokan Hulu itu di hari kedua, tanggal 7 April, hari Rabu, itu nanti jam 10 sampai jam 12. Nanti moderatornya Pak Raja, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan. Mudah-mudahan waktunya pas ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan waktunya pas ya, tidak terlalu pagi, tidak terlalu sore, tapi pas mau lapar makan siang Pak. Iya. Nah, nanti apanya snack atau nasi kotaknya di-download sendiri Pak. Baik. Jadi ini nanti untuk pembahasannya. Jadi link Zoom-nya itu sudah saya buat itu di bit.ly Kortek Pro 7 April 2021. Meeting ID-nya ini dan password-nya ini. Jadi nanti Bapak Ibu masuk 30 menit sebelum acara dimulai sudah bisa join dengan
join untuk pembahasan Partai Kerenbang Provinsi. Nah, untuk provinsi kami juga mengundang perangkat daerah terkait di provinsi, itu antara lain Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, kemudian Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dinas Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, kemudian seluruh eselon 3 yang ada di Bapeda Litbang Provinsi Riau ikut serta, dan eselon 4 juga ikut serta. Kemudian kami di provinsi juga punya tim ekonomi makro daerah. Nah, tim ekonomi makro daerah ini telah bekerja dan membantu Bapak Ibu di kabupaten kota untuk menghitung indikator makro di masing-masing kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu di daerah tidak perlu khawatir kira-kira berapa sih target indikator makro yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nanti tim ekonomi makro daerah Provinsi Riau akan membantu untuk menghitungkan. Kemudian untuk peserta dari kabupaten kota itu di tempat kerja masing-masing seperti saat ini. Kemudian peserta dari provinsi, dari dinas-dinas provinsi atau perangkat daerah provinsi juga di tempat kerja masing-masing. Dan peserta dari Bapeda itu nanti berkumpul di lantai 3 di Bapeda Provinsi Riau. Nah, berikutnya urusan yang terkait dengan Partai Kerenbang ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia itu ada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, pemerintahan desa, capil, dan terusnya. Itu ada 14 urusan. Selanjutnya bidang perekonomian, sumber daya alam, itu ada 10 urusan, dan urusan bidang infrastruktur dan wilayahan itu ada 12 urusan. Kemudian untuk indikator makro itu ada 4 yang akan dihitung. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan pembangunan manusia. Sedangkan nanti terkait dengan form 3 yang akan dibahas adalah catatan daerah terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten kota. Catatan dari daerah nanti apa-apa saja terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan provinsi di kabupaten kota. Kemudian kami juga minta dukungan dari pemerintah daerah kabupaten kota, minta informasi terkait dengan dukungan pemerintah kabupaten kota terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi di kabupaten kota. Nah, ini adalah form-formnya. Nah, form 1 itu Bapak Ibu mudah-mudahan sudah paham. Oh, ini yang dikerjakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusannya. Misalnya kita ambil contoh urusan pekerjaan umum, kinerjanya ada air minum, kemudian indikator kinerja urusannya presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak, misalnya berapa persen. Nah, ini di kolom target nasional itu sudah diisi oleh kawan-kawan dari Kementerian PU dan subdit urusan di Kementerian Dalam Negeri di Jenbangda. Kemudian tugas kita adalah menginformasikan berapa yang setelah kita capai di daerah tahun 2020 lalu, kemudian tahun 2021 sekarang ini yang kita kerjakan, dan rencana target tahun 2022 yang kita rencanakan sekarang. Selanjutnya setelah menginformasikan capaian dan target indikator urusan, masing-masing urusan, maka Bapak Ibu menginformasikan dukungan subkegiatan apa saja yang mendukung terhadap pencapaian urusan tersebut. Kemudian pagunya berapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri bahwa pagunya itu menggunakan pagu yang berlaku saat ini. Saat ini tahapannya adalah rancangan, maka mungkin Bapak Ibu di perangkat daerah sudah mempunyai
rancangan renja masing-masing perangkat daerah nanti di pagunya menggunakan itu. Selanjutnya, jika diperlukan, Bapak Ibu bisa memberikan catatan terhadap target-target kinerja urusan yang perlu diinformasikan kepada provinsi maupun kepada pusat, memberikan catatan daerah. Nah, ini POM 1 dilakukan secara online melalui sistem e-Rakortek. Berikutnya, POM 2, mohon maaf, di dalam aplikasi e-Rakortek tidak tersedia, tapi hanya tersedia untuk provinsi. Namun demikian, untuk POM 2 ini inisiatif dari provinsi itu membuatkan POM sendiri dengan 4 indikator kinerja. Selanjutnya di dalam POM 2 itu sudah ada sasaran awal dari RKP tahun 2022 dan ini masih berubah sasaran nasional ini sampai dengan tahapan berikutnya, nanti kami informasikan lagi. Kemudian sasaran awal RKP, terus RPJMD provinsi, RKPD provinsi tahun 2022. Nah, kemudian kabupaten kota itu menginformasikan RPJMD kabupaten kota. Namun demikian, karena kabupaten kota saat ini sedang menyusun RPJMD, mungkin belum punya angka ini. Nah, kalau memang belum punya angka ini, boleh dikosongkan dulu. Kemudian sasaran awal RKPD yang 2002 jika sudah ada silahkan diisi. Kalau belum ada, nanti dari provinsi juga akan membantu untuk menginformasikan berapa hitungan untuk Kabupaten Rokan Hulu. Khusus untuk yang pertumbuhan ekonomi, kami minta informasi kira-kira apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu, kemudian penghambatnya apa. Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan, kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan Hulu, kemudian yang ketiga kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan Hulu untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dan terakhir itu kita minta informasi terkait upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya POM 3, mohon maaf sampai saat ini kami masih mengumpulkan POM 3 ini dari bidang-bidang teknis yang sedang dikoordinasikan oleh bidang-bidang mitra dengan perangkat daerah teknis terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten kota. Dan nanti Bapak Ibu pada kolom 8 POM 3 dapat memberikan catatan terhadap program kegiatan yang akan dilakukan kabupaten kota, kemudian menginformasikan dukungan daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap program kegiatan dan kegiatan apa saja, serta pagunya berapa yang mendukung dari program kegiatan provinsi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian perangkat daerahnya siapa saja. Selanjutnya ini bagi-bagi tugasnya. Mungkin yang nomor 1 sudah dikerjakan ya oleh Bapeda Rokan Hulu, setting username dan password itu sudah dikerjakan sehingga perangkat daerah kabupaten kota sudah bisa akses ke e-Rakortek. Yang kedua, indikator makro, silakan Bapak Ibu di Kabupaten Rokan Hulu mengisi semampunya dan menginformasikan apa-apa saja yang terkait dengan penunjang ataupun kebijakan yang terkait dengan indikator makro tersebut. Yang ketiga, indikator kinerja urusan tadi sudah saya sampaikan itu di-input dalam e-Rakortek, baik data indikator urusan sendiri maupun dukungan subkegiatannya. Ini dilakukan oleh perangkat daerah dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh Bapeda tadi. Dan kemudian usulan daerah itu memberikan catatan terhadap program kegiatan provinsi yang dilaksanakan di kabupaten kota. Nah, ini
Bapeda bersama-sama perangkat daerah untuk memberikan catatan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh provinsi di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Yang pertama, setting perangkat daerah ini tidak perlu diterangkan lagi karena sudah disetting oleh Bapeda Kabupaten Rokan Hulu. Mungkin mudah-mudahan username dan password yang telah disetting tersebut sudah dicoba dan bisa akses ke Rakortek. Kalau belum bisa akses, mohon untuk dihubungi Bapeda lagi. Mungkin ada salah salah setting atau bagaimana. Terutama tentang urusannya, Pak. Urusannya tagging urusannya benar atau enggak. Tadi saya dengar untuk urusan di PU-an ya, ada PUPR. Ini PUPR dengan perumahan perangkat daerahnya berbeda ya, Pak ya. Ya, berbeda, berarti berbeda dengan provinsi. Jadi agak berbeda. Namun demikian, seperti urusan pertanian ini juga ada beberapa perangkat daerah. Jadi mungkin jadi settingnya ada beberapa perangkat daerah yang melaksanakan urusan yang sama. Namun ada juga mungkin perangkat daerah yang melakukan lebih dari satu urusan. Seperti misalnya pariwisata dan kebudayaan, itu ada urusan pariwisata dan urusan kebudayaan. Tapi di pertanian itu ada urusan pertanian dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Ini lanjut, ini sudah selesai, kemudian setting perangkat daerah sudah selesai, kemudian input oleh perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu nanti login di alamat webnya https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek. Dengan username dan password yang diberikan Bapeda, silahkan nanti masuk. Berikutnya akan tampilannya akan seperti ini. Di atas itu ada data daerah, di dashboardnya itu ada Prarakortek. Nah, Prarakortek itu tujuannya mengisi data-data yang ada di bawah ini terkait dengan indikator kinerja urusan di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri, sebelah kanan ada dua. Ada aksi, kolom aksi itu ada dua. Aksinya ada edit dan ada subkegiatan pendukung. Yang Bapak Ibu lakukan, yang pertama aksi edit. Itu untuk mengisi capaian kinerja tahun 2020 dan target kinerja tahun 2021 dan 2022 per urusan. Selanjutnya di aksi yang kedua itu warna kuning, itu adalah subkegiatan, itu adalah informasi subkegiatan pendukung terhadap target kinerja urusan yang tadi Bapak Ibu input ke dalam menu edit. Nah, ini diinformasikan subkegiatan pendukungnya yang mendukung target kinerja urusan tersebut. Berikutnya setelah itu jadi ini ya, ini tadi yang saya terangkan, ini yang menu edit itu ada isi capaian 2020, kemudian target 2021, kemudian target 2022. Nah, terhadap target-target ini Bapak Ibu bisa memberikan catatan. Yang pertama, penjabaran masalahnya apa, targetnya seperti ini. Kemudian masukan terhadap kementerian apa, dukungan dari kementerian atau dari kementerian yang kegiatannya ada di Kabupaten Rokan Hulu apa, perlu intervensi apa. Kemudian yang catatan lainnya ini bisa memberikan catatan kepada provinsi. Nah, nanti perangkat daerah provinsi juga akan memberikan catatan. Berikutnya, setelah selesai mengisi kinerja urusan, nanti informasi kinerja yang Bapak Ibu isi tadi ada di atas ini.
ada capaian 2020, target 2021, target 2022, satuan urusannya apa, kemudian di bawahnya itu adalah program kegiatan, bidang program kegiatan dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja urusan tersebut. Kemudian pagunya diisi sesuai dengan kondisi yang saat ini, kemudian informasikan perangkat daerahnya, siapa yang melaksanakan. Kemudian disimpan. Nah, untuk cetak laporan, beberapa kali saya sudah mencoba, itu saat ini belum bisa, Bapak Ibu. Jadi, setelah saya konsultasi dengan Ditjen Bangda, mungkin perlu diakali dulu. Yang pertama, screenshot input indikator kinerja, kemudian disimpan ke PPT atau disimpan ke Word, supaya kita tidak kehilangan jejak. Mana tahu aplikasi ini baru dan terus mengalami perkembangan, dikhawatirkan nanti data yang telah kita input itu hilang, sehingga kita tidak punya backup. Oleh karena itu saya sarankan pada saat Bapak Ibu mengisi indikator kinerja itu di screenshot kemudian disimpan ke PPT atau ke Word. Yang kedua caranya cetak CSV, itu adalah file semacam Excel tapi tidak beraturan, tapi bisa dikonversi ke dalam Excel. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kemudian yang pertama, login dengan username dan password masing-masing, baik Bapeda maupun perangkat daerah bisa. Kemudian pilih menu laporan, kemudian pilih form 1, pilih urusannya, kemudian download data, kemudian download CSV, kemudian dikonversi secara online melalui yang sudah saya coba itu melalui HTTPS Convertio ID CSV Converter, ini yang sudah pernah saya coba. Nah, ini kira-kira seperti ini di aplikasi. Jadi di form 1 login, kemudian form 1 diklik, kemudian pilih urusannya, selanjutnya download data, kemudian muncul setelah pilih urusan, kemudian muncul download data, itu download CSV. Setelah itu nanti file Excel-nya bisa agak lebih rapi, karena memang ada proses sedikit lagi untuk merapikannya. Kemudian apa manfaatnya dari pelaksanaan Rakortek ini? Yang pertama, indikator makro terkait dengan empat indikator tadi: pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia. Ini akan menjadi bahan pertimbangan dan arah kebijakan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, termasuk yang saat ini sedang dilakukan oleh Kabupaten Rokan Hulu, menyusun RPJMD sampai 5 tahun ke depan dan RKPD tahun 2022. Nah, ini mau diarahkan kemana? Mana yang mau dikejar? Apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, atau pembangunan manusia? Nah, ini dituangkan dalam kebijakan. Kemudian ini indikator kinerja urusan, itu manfaatnya nanti bagi perangkat daerah, itu untuk menyusun dokumen Renstra perangkat daerah dan Renja PD. Nah, indikator kinerja urusan ini bisa dimanfaatkan menjadi IKU-nya perangkat daerah. Jadi apa yang mau dilakukan atau mau yang menjadi kinerjanya perangkat daerah, itu data-data di era Kortek ini bisa digunakan di kinerja urusan yang form 1 tadi. Nah, selain itu bagi Bapeda yang mungkin ada kebijakan pengalokasian anggaran prioritas, itu ada informasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja itu apa saja. Jadi intervensi anggarannya ke situ, ke subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja urusan. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita membagi-bagi anggaran ke dalam sub-kegiatan. Berikutnya, jika ada masalah
di halaman sebelah kanan dari aplikasi itu ada helpdesk, kemudian ada hotline. Hotline ini isinya adalah orang-orang pusat yang terkait dengan pengisian indikator kinerja urusan di masing-masing di masing-masing kementerian. Nah ini Bapak Ibu bisa menanyakan misalnya yang dimaksud misalnya tadi rasio rumah yang terkait dengan air bersih tadi itu seperti apa? Jika Bapak Ibu tidak memahami, bisa minta penjelasan atau beda perhitungan antara pusat dengan daerah. Misalnya kita misalnya target kita di dalam dokumen perencanaan kita misalnya panjang jalan satunya kilometer. Kemudian pusat menetapkan indikator kinerjanya bukan panjang jalan, tapi adalah persentase jalan mantap. Nah ini apakah bisa dikonversi dari panjang jalan yang satuannya kilometer menjadi persentase jalan mantap di Kabupaten Rokan-Hulu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kawan-kawan teknis di perangkat dinas teknis itu lebih paham. Kemudian setelah itu nampaknya itu Pak yang dapat kami sampaikan Pak, beberapa hal. Mungkin sementara itu dulu Pak, mungkin karena ini kawan-kawan sudah punya username dan password dan mungkin sudah dicoba. Silakan kalau ada kendala disampaikan di forum ini. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Paidi. Secara jelas Pak Paidi telah menerangkan ya dengan sesama mulai dari awal ya sampai dengan akhir. Nanti ada pembahasan mulai form 1 sampai form 3. Untuk itu apabila ada rekan-rekan OPD, terutama nih OPD yang paling besar nih ya, indikatornya itu yang harus diisi itu adalah Dinsos, Dinas Sosial, sekitar 65 indikator. 60 di sosial, pemberdayaan perempuan dan anak 5. Apakah Dinsos OPD kami ada bertanya atau telah membuka era kortet tersebut? Coba Dinsos di unmute. Bisa sendiri. Oh ya, tolong Dinsos. Unmute dulu, Mepri, tolong. Ya, apakah sudah dibuka? Ada nggak pertanyaan terkait dengan sudah dibukanya tadi di sistem? Kalau pertanyaan belum Pak, karena aplikasinya belum dibuka yang rekornya. Sementara belum ada pertanyaan. Oh gitu ya, nanti tolong ya kalau bisa dibuka. Jadi adalah kita bertanya nanti. Pak Paidi ini waktunya terbatas, izin Pak Paidi. Jadi mohonlah kita menggunakan waktu yang penting sekali untuk penjelasan. Apa-apa OPD yang mau bertanya, silakan. OPD siapa yang bertanya? Silakan. Sekarang udah di-unmute semua. OPD apa yang bertanya? Malu Pak. Bukan Pak, mungkin belum paham. Atau gini aja Pak, saya coba peragakan dulu ya. Siap. Ya, Oke. peragakan dulu. Oke. Ya, izin Pak ya. Oh langsung ada yang tanya, boleh. Ada yang bertanya? Dari Kabit Infrastruktur, Pak Febri. Oh, dari Pak Rapid. Silakan Pak Rapid bertanya sama Pak Paidi. Silakan Pak Rapid. Iya Pak Paidi, tadi saya mendengar dan menyimak itu mengenai paparan Bapak tadi, itu terkait dengan form 1, form 2, dan form 3 ini Pak Paidi. Ya Pak. Nah,
kondisi yang ingin kita isi itu kan ada capaian 2020, target Ya. 2021, target 2022 gitu Pak kan? Ya. Nah, di form satunya ini. Nah, ini yang ingin kami ingin tanyakan. Karena kondisi Rokan Hulu ini kan belum menyusun RPJMD nih Pak. Ya. Nah, kemudian juga Renstra OPD kan juga belum tersusun nih. Ya. Nah, ini bagaimana kami menyikapinya Pak? Mungkin itu pertanyaannya Pak. Boleh langsung Pak Febri? Langsung Pak, langsung. Hemat Ya. waktu langsung. Ini Pak. Siap Pak. Indikator urusan ya Pak ya, di urusan PUPR. Iya Pak. Di urusan PUPR. Mungkin kita bisa, kalau ada datanya Pak, 5 tahun terakhir, capaian selama Renstra terakhir, itu kira-kira berapa capaian-capaiannya. Nah, dari sebelum kita nyusun Renstra-nya perangkat daerah, kita perhatikan capaian kita 5 tahun terakhir. Itu kira-kira ada datanya atau enggak. Nah, kalau memang ada datanya, nanti kita bisa kita buat trend line. Kalau tidak bisa menggunakan trend line, mungkin ada metode lain. Metode lain dengan mempertimbangkan kondisi COVID sekarang ini. Bisa jadi karena mungkin pendapatan daerah juga menurun Pak Febri, itu juga menjadi perhitungan ketika kita menargetkan kinerjanya urusan perangkat daerah. Kira-kira uang kita mampu nggak untuk mencapai kinerjanya itu. Oleh karena itu paling gampang itu ya melihat 5 tahun ke belakang kemarin capaiannya berapa gitu untuk menyusun Renstra-nya OPD. Nah, dibuat trennya, kemudian nanti dibahas di Bapeda dengan bidang mitranya masing-masing. Nah, kalau misalnya ditargetkan lebih, kira-kira intervensi anggarannya seperti apa? Kalau memang anggarannya kira-kira apa? Yang pertama kita harus menghitung dulu pendapatan kita itu seperti apa dulu. Dari PAD berapa, kemudian dari dana perimbangan berapa. Nah, kira-kira total APBD kita berapa. Setelah itu baru kita tentukan prioritasnya mau kemana. Kemudian untuk kinerja urusan itu, untuk mencapai kinerja urusan itu kan perlu anggaran juga. Nah, kira-kira tren anggaran 5 tahun ke depan itu seperti apa? Ya, kita tetap optimis terjadi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Tapi perlu kebijakan, Pak. Kebijakan, faktor-faktor yang menunjang apa saja. Oleh karena itu di POM 2 itu perlu informasi faktor-faktor pendorong, faktor-faktor penghambat, kemudian kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, ini juga sebagai dasar untuk menentukan dokumen perencanaan 5 tahun ke depan. Nah, terkait angkanya Pak dari PUPR ya. Pak Rafid ya. Ya, mungkin saat ini belum bisa Pak ya. Tapi kalau Bapak bisa menghitung rata-rata 5 tahun yang lalu, mungkin bisa dipakai dulu Pak. Tapi saya rasa ya kemampuannya nggak seperti 5 tahun yang kemarin, karena kita ada COVID ini. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Demikian Pak Febri, silakan. Ya, bagaimana Pak Rafid? Ya, Pak Febri. Ya. Sudah Pak? Ya, siap. Oke, berarti ini kita harus menghitung ya Pak Rafid ya. 5 tahun kita buka Renstra OPD tersebut ya Pak Rafid ya. Trennya bagaimana? Udah itu baru dihubungkan dengan pandemi COVID ini. Apakah bisa mencakup anggaran kita seperti yang 5 tahun kemarin? Seperti itu Pak Rafid ya. Ya. Itu dari Pak Rafid. Ada dari OPD? Dari Pak Udar, Distikpora. Silakan Pak Udar. Apakah sudah dibuka kemarin sistemnya era Kortek? Izin Pak. Ya, lanjut Pak Udar. Di Dinas Pendidikan ya. Ya. Sekarang masih mencoba untuk masuk ke aplikasinya Pak. Jadi belum bisa terbuka gitu.
Jadi saat ini untuk pertanyaan nampaknya kayaknya belum nih. Oke. Baik Pak, kita coba dulu ya. Saya coba simulasi ya Nah, pakai Pak Paidi, silakan Pak Paidi, simulasi. Oke. Rakortek itu kayak mana Pak? Iya Pak. Bentar, saya share. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa? Ya, Lanjut, Pak. ini saya coba login dengan salah satu akun. Jadi tadi kita login dengan salah satu akun perangkat daerah, kemudian kita klik di data daerah. Nah, itu ada target indikator kinerja urusan daerah sesuai yang di setting oleh Bapeda masing-masing. Kemudian nanti ini isinya masih kosong, ini urusannya apa nih ya? Misalnya yang sudah isi itu, misalnya ini persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni. Ini urusannya ke kebudayaan ya Pak ya? Kebudayaan. Ya, kebudayaan. Jadi ada penduduk usianya 10 tahun ke atas tapi pernah terlibat dalam pertunjukan atau pelaku atau pendukung pertunjukan seni. Nah, kira-kira presentasinya berapa? Misalnya kita klik edit, kita informasikan tahun lalu itu berapa persen anak di usia 10 tahun ke atas yang pernah ikut pertunjukan seni. Nah, misalnya berapa? Misalnya 10%, gitu ya. Nah, kemudian tahun 2021 misalnya naik menjadi 12%, kita targetkan. Kemudian tahun 2002 itu target kita 15%. Mudah-mudahan tahun 2022 itu sudah kondisi kita sudah baik. Kemudian memberikan catatan penjabaran permasalahannya apa. Kenapa targetnya enggak 25% atau 20%. Itu mungkin sesuai dengan kemampuan daerah juga. Yang berikutnya itu adalah masukan terhadap provinsi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa minta dukungan ke provinsi. Apa dukungan provinsi terhadap pencapaian indikator urusan terkait dengan presentase penduduk usia 10 tahun yang ikut pertunjukan seni tersebut. Nah, kemudian catatan-catatan lain. Nah, ini silakan diberikan masukan kepada provinsi. Kemudian setelah itu simpan. Itu untuk mengisi target. Selanjutnya di sebelah kanan lagi itu ada subkegiatan yang mendukung apa. Misalnya tadi targetnya sudah diisi, capaian 2020 berapa, target daerah berapa, target 21 berapa, target 22 berapa. Ya. Kemudian satuannya persen. Nah, ini urusannya sudah ditetapkan. Kemudian kita informasikan bidang apa yang mendukung ini, indikator ini. Misalnya kita pilih bidang pemerintahan kebudayaan. Kemudian programnya apa? Program pengembangan kebudayaan. Kemudian kegiatannya apa? Yang terkait dengan kesenian tadi, yang anak usia di 10 tahun tadi, pelestarian kesenian tradisional masyarakat dalam daerah kabupaten kota. Kemudian subkegiatannya apa? Misalnya ini pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata tradisional. Kemudian informasikan pagunya berapa sesuai kondisi sekarang, itu range-nya berapa di kondisi sekarang. Kemudian perangkat daerahnya itu sudah pasti yang disetting oleh Bapeda tersebut, kemudian simpan. Kira-kira
seperti itu. Jadi yang dilakukan dua hal Pak oleh perangkat daerah ini. Yang pertama mengisi target, kemudian yang kedua mengisi subkegiatan. Nah, isi target ini termasuk dukungan catatan kepada provinsi untuk memberikan intervensi apa atau dukungan apa kepada daerah kabupaten kota. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan kepada kawan-kawan di perangkat daerah. Demikian Pak Febri, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Paidi. Pak, izin. Ya. Tadi waktu paparan Bapak tadi itu, saya melihat ada yang sebelah kanan itu ada yang udah hijau tuh dari kuning. Berarti itu udah terisi ya Pak ya? Yang warna hijau sudah terisi Pak. Nah, tapi kalau mau ditambah juga boleh tambah informasi. Okay. Ya, masih bisa edit Pak. Oh, masih bisa edit. Jadi ya, teman-teman, jangan takut salah. Oke, siap. Jadi terkait dengan saya lihat tadi Pak, karena OPD belum ada yang respon, jadi saya mau ulas sedikit ya Pak ya. Ya. Tadi saya lihat tadi satuan sudah ditetapkan ya Pak ya. Betul Pak. Satuan. Jadi rekan-rekan OPD, satuan itu kita harus mengikuti satuan yang ada di sistem. Jadi kalau rekan-rekan OPD yang tidak ada di sistem, kita konversi lah berdasarkan satuan yang ada di sistem, begitu? Ya. Informasinya. Ya. Contohnya tadi misalnya kabupaten kota itu targetnya misalnya panjang jalan Pak. Ya kan? Kemudian nasional ternyata persentase jalan mantap. Nah itu mungkin bisa dikonversi, misalnya panjang jalan yang saat ini mantap berapa dibagi total panjang jalan, kemudian dapatlah persentasenya. Nah, ya kira-kira seperti itu Pak, dikonversi. Oke. Jadi itu rekan-rekan OPD ada yang mau bertanya? Yang ingin mau bertanya lebih lanjut? Yang sudah membuka sistem bagaimana Dinsos? Kayaknya sudah pengen buru-buru kerja Pak, karena besok libur. Buru-buru mau tutup Pak. Buru-buru mau tutup laptop nih Pak, nampaknya. Iya. Tapi gini Pak, izin. Dinsos, bertanya Bang Febri. Pertanyaan, silakan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paridul. Oke. Kami coba untuk masuk ke Rakortek secara online. Cuma berkali-kali kita masukkan password yang sudah dibagikan, user yang telah dibagikan dan password yang telah bagi tidak mau masuk, Pak. Ya, itu aja informasinya, Pak. Ya, sudah kami coba, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya, jadi nanti dicoba oleh operator kami, Pak Hasbi, Pak Paridul. Kita akan coba karena gini, kami melihat indikator tag indikator yang ada di OPD Bapak itu, kami sudah bisa kemarin. Setelah kami buat, kami coba login berdasarkan username punya kepala dinas Bapak. Bisa kami lakukan. Makanya kami bisa mengetahui berapa tag indikator yang harus diisi oleh dinas tanaman pangan dan hortikultura, begitu Pak. Tapi itu mungkin ada masalah yang lain mungkin ya Pak ya. Tetapi tidak ada masalah Pak. Kita tetap berkoordinasi untuk penyelesaian tersebut Pak Paridul ya. Ya, terima kasih. Ya, lanjut yang lain. Ada yang lain? Bisa Bi? Itu Dinsos ada nanya di chat. Dinsos ada nanya di chat. Izin. Di chat tersebut apa? Sampai Dinsos bertanya, izin Pak, bertanya, jika indikatornya tidak ada datanya di OPD, bagaimana? Pak Paidi? Siapa Pak? Ya, saya. Dari Dinsos ada di chat grup, di chat Zoom. Jika indikatornya tidak ada datanya di OPD, bagaimana? Seperti apanya Pak? Apakah kosong atau gimana? Izin. Baik. Sudah saya jawab Pak. Ya, jadi kalau itu tidak ada indikatornya di
data OPD, misalnya indikatornya bukan itu, gitu kan. Tapi kenapa nasional mengisi indikatornya itu, kami tidak melaksanakan itu. Silakan aja dikosongkan, enggak apa-apa, tapi Bapak Ibu tetap menginformasikan yang ada di tempat Bapak Ibu apa, gitu. Ya. Nggak mungkin kita bekerja tanpa target kinerja kan, Pak. Iya, Jadi betul. tetap diinformasikan apa yang kita kerjakan di OPD, indikatornya apa. Nah, kalau memang berbeda, mungkin bukan tidak ada, Pak, mungkin berbeda, Pak, indikator berbeda. Nah, kalau berbeda, kalau bisa dikonversikan, tapi kalau memang tidak bisa dikonversikan, diberikan di dalam catatan, ya, indikator apa yang ada di OPD Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan. Oh, begitu. Ya, tidak harus. Jadi indikator yang ada di era Kortek itu tidak saklek, Pak, karena ini aplikasi baru dan akan terus dikembangkan. Ya. Oke, begitu Pak Mevri ya. Begitu, jadi dikonversi, kalau tidak dikonversi dibuat catatan. Apa masalahnya gitu ya? Ya, dari Pak Mevri dari Dinsos, ada yang lain? Atau Pak Paridol sudah bisa nyambung? Belum ya? Yang tadi belum bisa join apa aja, Pak? Dinas apa saja? Rata-rata Pak yang nggak bisa join itu, Pak, izin. Itu sudah gabung. Dari Kasubaknya sudah rata-rata join, Pak. Ini kami melibatkan bapak-bapak ibu sekretaris, Pak. Rata-rata yang susah bisa join itu. Tapi ada dari Perindak nih sampai sekarang nggak bisa join nih. Mungkin belum punya akun Zoom, Pak, nih masalahnya. Oh, ada Diskominfo. Lanjut aja, Pak, yang bertanya aja tuh, Pak, dari Diskominfo. Itu Pak dari Diskominfo, Pak Rudi ini izin bertanya, Pak, untuk masukan terhadap provinsi, apakah boleh kami buat meminta dukungan anggaran atau sejenisnya? Begitu, Pak. Silakan, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, ya, minta dukungan dari provinsi, dari pusat atau dari daerah lain itu boleh-boleh saja, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya Provinsi Riau ini kan hanya mengandalkan dana bagi hasil, Pak, dan tiap tahun dana bagi hasil itu trennya menurun. Betul, Pak. Nah, kemudian kebutuhan kita semakin hari bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Masalah-masalahnya juga bertambah. Selesai masalah ini muncul masalah baru. Oleh karena itu ada sinergi. Sesungguhnya provinsi juga melaksanakan pekerjaannya itu dia di kabupaten kota, karena provinsi kan nggak punya wilayah, yang punya wilayah kan kabupaten kota. Betul, Pak. Ya. Kemana provinsi mau kerja kalau nggak di kabupaten kota kan? Nah, silakan kalau mau meminta dukungan anggarannya. Nah, kalau perlu didetailkan, kemudian kalau ada data dukungnya dia disampaikan saja data dukungnya. Oke. Ya, mungkin bagaimana cara menyampaikan data dukung? Bapak Ibu bisa menuliskan bit.ly atau link data dukungnya di era Kortek tersebut, karena era Kortek tidak mungkin menerima file yang sangat banyak, Pak. Hanya paling kita bisa menginformasikan link data dukung dari kabupaten kota sesuai dengan urusannya. Ya. Oke. Melalui bit.ly. Jadi Pak, izin ini pertanyaan dari Diskominfo bagus sekali. Berarti apabila OPD yang mengikuti Zooming ini dari Rokan Hulu ingin menyampaikan minta dukungan dan sebagainya, bisa melakukan seperti yang Pak Paidi Arhan tadi, menyampaikan catatan-catatan tersebut. Diisi sudah itu, apabila ada data dukung yang lebih spesifik, silakan melalui bit.ly ya Pak ya. Jadi linknya diketik aja di komentar itu, Pak, di catatan itu. Di catatan intinya Pak ya. Ya, linknya letak link di catatan. Ini Pak ada dari Perkin, ada pertanyaan. Yang mana? Yang paling mana nih? Oh ya. Pak, ini ada dari PU, Pak, dari PUPR kita, Pak. Iya. Apakah indikator kinerja urusan sudah ditentukan? Nah, itu Pak.
Ya, sudah ditentukan oleh tim dari pusat, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari KL, karena tim dari yang isi ini adalah melibatkan kementerian lembaga teknis. Itu. Ya, jadi sudah ditentukan, Pak. Makanya mungkin terjadi perbedaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, terutama yang satuan tadi, Pak. Ya, satuan Ya. betul, Pak. Betul. Ya, yang intinya begini, Pak. Kalau kita menargetkan sesuatu, kira-kira kita bisa ngukur atau enggak? Betul. Nah, ya jangan menyusahkan diri sendiri. Betul, Ya, betul. jangan bikin target yang menyusahkan diri sendiri sehingga akhirnya kita tidak bisa mengukur, gitu. Betul. Harusnya apa dibagi apa kali apa, gitu. Iya, iya. Ya, Oke. demikian, Pak, ya. Oh ya. Halo. Ya, terima kasih Pak Paidi. Bisa Jadi, bertanya lagi, Bang Febri? siap. Ada? Siapa? Masih bidang infrastruktur, Pak, Bang Febri. Ya. Oh, infrastruktur. Silakan. Kalau kita lihat tadi pemaparan dari Pak Paidi, itu kan ada perincian pengelompokan urusan pemerintah daerah, Ya. makro dan usulan daerah gitu, Pak ya, Pak Paidi ya. Siapa? Nah, apakah di sistem yang sekarang itu sudah sesuai dengan kelompok-kelompok yang dipaparkan tadi Pak Paidi? Ya, di sistem sesuai dengan urusan konkuren. Urusan Tapi kan contoh ini saya di bidang infrastruktur Pak Paidi. Ya. Kelompok urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan itu ada 12. Nah, sementara kan ada beberapa urusan yang tidak di kami yang penanganannya gitu, Pak. Oh, urusannya ya gitu. Misalnya statistik sama persandian sama kayak komunikasi dan informasi itu di bidang lain dia gitu. ya bisa terjadi seperti itu, Pak, dan itu pengelompokannya tidak bagus. Tidak bagus seperti itu. Mungkin di daerah lain juga pengelompokannya nggak seperti itu. Boleh, jadi antar urusan itu boleh berbeda kelompok. Seperti tadi statistik itu mungkin di tempat lain tuh kelompoknya kelompok misalnya apa ya, bisa sumber daya alam atau bagaimana gitu, bukan infrastruktur. Ya tergantung daerahnya masing-masing. Siapa? Ya, berarti kan tidak mempengaruhi ya? Tidak mempengaruhi. Siapa? Ya. Oke. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Ada chat lain Pak operator? Tidak ada sampai sekarang ya. Kalau apa boleh juga di-share WA saya, Pak. Oh ya, WA. Silakan Pak, ditampilkan Pak biar ini kan kami rekam nih Pak. Siapa? Video ini kami rekam. Saya tampilkan. Ya. Atau di chat aja. Di chat. Chat sendiri nanti Pak Paidi akan menchat di situ di Zoom. Nanti sebagai apa Pak Paidi siap, tetapi rata-rata Pak Paidi akan membalas yang chat ya, karena Pak Paidi izin Pak Paidi ya. Ya, karena kesibukan ikut zooming dan sebagainya, mungkin tidak bisa secara langsung menerima telepon ya Pak ya. Biasanya begitu Pak, ini sudah banyak juga yang nelpon. Iya, seperti itu. Jadi chat aja. Disebutkan asalnya mana, OPD apa, permasalahan apa. Jadi langsung saja. 08 12 76 52 8 6 3. Ya, itu di chat Zoom ada Pak ya. Oh, tuh sudah itu. 0812 76 52 84 63. Kalau mau ke Pekanbaru langsung bawa SPPD ya minta izin dulu sama Pak. Kalau Pak Febri mengizinkan ya silahkan. Iya Pak. Tapi ini Pak kami lagi pandemi nih Pak. jadi ini Pak terkait itu semua. Ini kan Pak ada beberapa indikator yang banyak nih Pak. Jadi ini kami perlu proses lah Pak mungkin. Pokoknya sebisa kami OPD di Rokan Hulu ini akan berusaha mengisi ya Pak ya. Gini Pak. Itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Iya Pak. Jadi untuk POM 1 itu sesuai dengan surat Mendagri karena mereka juga menyadari sistem tidak siap 100%. Maka dapat dilakukan sampai dengan pelaksanaan
Muslimbang Provinsi tanggal 12. Jadi untuk tanggal 6 sampai 7 kita bahas yang form 2, form 3 aja dulu, Pak. Siap. Nah, jadi 2, 3 ya. ya, form 2 dan form 3 aja dulu. Nah, yang form 1 silahkan dilanjutkan untuk diisi dulu. Siap. Gitu, Pak. Oke. Ya. Oke. Sudah jelas ya rekan-rekan OPD? Ya. Form 1 tetap diisi, 2, 3 kita secepatnya mengisi ya Pak ya. Yang form 2, 3 karena itu nanti terkait apa tadi Pak? Izin Pak Paidi? Pembahasan rakortek. Pembahasan rakortek di tanggal 6, 7 ya Pak ya? Siapa? Ya tanggal 6, 7. Izin Pak tadi Muslimbang Provinsi tanggal berapa Pak? 12 ya? 12 April, Pak. 12 April Muslimbang Provinsi. Jadi form 1 itu mohon kira-kiranya sebelum tanggal 12 April sudah selesai form 1 diisi. Form 2, 3 sebelum tanggal 6. Ya. Begitu Pak ya. Izin bertanya Pak dari Siap. Disub. Halo, dari mana nih? Izin. Dari Disub Pak. Izin. Silakan Pak Disub. Pak siapa nih? Samsul Rizal Pak dari Disub. Silakan Pak Rizal. Ada yang perlu saya tanyakan Pak kepada Pak Paidi. Ya. Gimana kalau indikator dalam sistem target nasionalnya belum diisi Pak? Gimana Pak solusinya? Belum diisi. Terima kasih. Ya. Indikatornya ada, tapi isinya masih kosong. Target nasionalnya masih kosong Pak. Kalau seperti itu kondisinya silakan Bapak isi duluan. Oh, jadi target nasionalnya di. Ya, silakan Bapak informasikan duluan. Iya, biar nasional sambil menunggu mereka mengisi, Bapak boleh isi duluan. Ya, kalau memang sudah datanya. Oke, begitu Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Farizal ya. Setelah mendatangi. Samsul Rizal, maaf Pak Samsul Rizal, kita mohon maaf Pak Samsul Rizal, jarang bersua kita ya. Ya memang kita saat ini harus sering minta maaf Pak karena mau puasa. Iya Pak, ini bisa bergurau. Jadi gini, ada dari apa? Dari di Sparbot ada pariwisata, ada Bu? Oh ini, silakan Pak. Pak pariwisata. Silakan dari Perkim tadi. Pariwisata itu kan punya objek wisata baru kan di Rohul itu yang Tahura itu kan sudah dikasihkan ke Rohul ya Pak ya. Iya Pak, betul. Nah, Tambusai, Tahura Tambusai. Ya. Gimana kesiapan pariwisata Bu? Harusnya bisa Ibu karena itu diserahkan ke Rohul, maka Rohul bisa minta uang ke pusat karena itu sesungguhnya kan tugasnya pusat, diserahkan ke Rohul gitu. Tahura. Ya, Tahura Tambusai. Nah, Bapak harus tahu itu. Tambusai ya Pak ya? Iya, ya. Tambusai, Tahura Tambusai. Oke. Ya, Tanah Mutar Rakyat. Oke. Ya. Nanti kami sounding lagi Pak sama pariwisata. Atau LH Pak, LH atau pariwisata yang nangani. Lingkungan hidup mungkin Pak. Ya. Silakan Perkim. Pak Armin. Ini izin Pak mau bertanya dari Perkim. Di sini kami Perkim ini ada indikatornya Pak. Ini urusannya kami ada urusan PUPR yang dikerjakan oleh Perkim Rohul. Contohnya di bidang air minum sama sanitasi. Apakah urusan ini diisi oleh Perkim atau diisi oleh PUPR? Itu untuk sementara Pak. Terima kasih. Nah, silakan Pak Paidi. Yang bisa jawab harusnya bagian organisasi Rohul karena dialah yang membagi-bagi urusan Pak. Oke. Ya, bagian organisasi yang ditugaskan untuk ngurusi apa tadi Pak? Air minum dan sanitasi Pak. Di oren tugasnya yang mana yang ngerjakan? Apakah dua-duanya ngerjakan? Satu Pak, satu. Satu kan? Perkim yang ngerjakan. Ya, Pak. Nah, untuk saat ini Perkim di tagging urusan air minum, urusan PUPR juga berarti. Ya, supaya dia bisa mengisi air minum. Betul. Gitu. Oke. Karena di dalam urean tugasnya Perkim itu ada urusan air minum ternyata gitu. Ya. Jadi begitu Pak caranya Pak. Oke, di tagging. Ya, di tagging gitu. Oke, Pak Ardimin ya. Kita nanti tagging terkait itu tetap memakai TUSI
di dinas masing-masing ya Pak admin ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang lain terkait yang dinas dari pariwisata gimana tentang Tahura? Ada tanggapan dari Ibu Sekretaris? Tahura Tamusai yang telah dilimpahkan ke Kabupaten Kaulu. Ada tanggapan? Izin Bang Febri. Ya, silakan Sekretaris. Ya. Pak Idi. Ya Pak, ya Bu. Mengenai Tahura itu tidak ke pariwisata itu Pak. Mungkin ke Dinas Lingkungan Hidup. LH mungkin Pak. Oh, Dinas Lingkungan Hidup. Itu enggak ke dinas pariwisata Pak. Oke. Dinas Lingkungan Hidup udah tergabung belum? Tadi Pak Ica? Pak Fahri ikut tadi? Oh ya, Dinas Lingkungan Hidup gagal bergabung, Pak. Ya, halo. Siapa? Pak, izin Pak, kalau di WA grup boleh Pak? Boleh. Ya. Ini dari Satpol PP Pak, Kasupa Perencana Pak Minggos. Ya. Izin bertanya Pak, jaringan apakah Satpol PP dan Damkar tetap mengisi walaupun indikatornya tidak ada Pak? Memang tidak ada indikatornya? Indikatornya tidak ada. Indikatornya belum ada kali ya, bukan tidak ada. Oh Pak, izin ada nih Pak, ada satu indikator bidang Trantibum nih Pak. Pasti ada. Mungkin agak terlewat nih Pak, terlewat. Jadi Trantibum ada Pak satu indikator. Jadi cuma satu, Pak Minggos. Pak Minggos yang hadir sana nampak tuh. Ada Pak satu indikator ada Pak Minggos terkait itu nanti Apa indikator itu? kita koordinasikan. DLH, silakan DLH. Ini ada informasi dari Pak Paidi terkait dengan Tahura Tamusa yang telah dilimpahkan ke kita. Bagaimana tuh Pak Wahyu? Pak Fahri, bagaimana apanya? Iya. Ya, silakan Pak Fahri. Halo. Pak Fahri itu Fahri itu kawan aku tuh Pak. Iya Mas. Pak Fahri. Halo, Assalamualaikum ya Mas Paidi. Siap. Ya sebenarnya Pak udah kita kan Pak untuk dari DBHDR Pak, insya Allah apanya Pak kan? Uangnya masih ada? Insya Allah masih. Masih. Iya Pak Mas Paidi. Iya. Mungkin itulah apanya Pak. Jadi kalau dari informasi Pak Paidi tadi, Pak izin Pak mengulangi informasi Pak untuk DLH Pak izin. Nah, jadi gini Pak, untuk mungkin sekarang tusinya Dinas LH itu hanya mengurusi LH saja, urusannya LH. Sementara Tahura itu adalah urusan kehutanan yang tidak ada di kabupaten kota, kecuali bagi kabupaten kota yang punya Tahura baru boleh mengurusi kehutanan. Jadi tagging apanya, setting usernya itu ditambah urusan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan gitu Pak. Kehutanan untuk kasih tagging. Ya, tambah tagging berarti. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi tadi kan 2 kan Pak Ri, tambah dua lagi ya, biar 4. Oke. Ya, terus dia jam 4. Ya. Bapak nggak perlu khawatir dengan uangnya karena di Rokan Hulu itu ada sisa DBHDR, dana bagi hasil dana reboisasi Pak. Jadi nggak terlalu usah mikirkan duitnya. Nah, yang perlu dikembangkan mungkin Ibu dari pariwisata itu bisa mulai mengisi lah apa saja yang bisa dikembangkan untuk wisata di Tahura tersebut. Dikembangkan untuk tempat wisata Pak. Mungkin wisata baru ya. Ya, mungkin di situ kita bisa mendapatkan PAD Pak. Oke. Ya, PAD atau retribusi bisa ditarik apabila kita memberikan fasilitas di tempat tersebut gitu.
Ya fasilitasnya apakah parkir atau apa fasilitas umum lainnya atau mungkin ada lapak di situ. Boleh buat lapak nggak Pak Fahri? Oh, Hutan kota dengan Tahura. ya Pak. Ya, boleh buat lapak boleh nggak di Tahura? Kalau boleh numpang. Oh iya, sebenarnya Pak, kalau insya Allah 2022 kita masih proses RK blok-bloknya dia Pak. Penataan bloknya. Ya, mana yang mau dimanfaatkan, mau yang dikembangkan untuk gitu. pariwisata mana gitu Pak kan? Ya, diajak juga sama PU jalan menuju destinasi wisata Bu Sekretaris. Ya, itu mungkin urusannya PU ya, jalan menuju destinasi wisata itu. Ya, kalau pariwisatanya promosikan lah ya. Promosikan. Siap. Demikian Pak. Terima kasih. Jadi pengarahan dari Pak Paidi cukup. Ya, buat data tadi lah. Kita lagi datanya. Cukup sangat bagus sekali informasinya. Karena kita selama ini saya baru tahu nih Pak Tahura atau Busai yang baru dialihkan ini dari DLH sudah sampai, mungkin karena kami tidak asistensinya DLH mungkin Pak, tapi untuk Dinas Pariwisata tolong yang disampaikan oleh Pak Paidi informasi itu tolong ditanggap secepatnya. Apakah kita bisa melakukan kegiatan di sana untuk mendapatkan PAD atau retribusi? Nanti itu Pak koordinasi lah sama yang DLH Pak Fahri ya, yang mengerti tentang peraturan yang ada yang mengatur tentang Tahura tersebut, gitu Pak Paidi ya. Ya, kira-kira begini Pak, bagi-bagi tugasnya itu Pak Fahri jaga hutan, kemudian PU-nya bikin jalan menuju ke sana, kemudian pariwisatanya promosi. Ya. Misalnya 1 kilometer lagi Anda akan menuju Tahura Tambusai gitu kan. Foto ya, bikin foto-fotonya, bikin baliho gitu. Penunjuk arah itu Pak. Iya, penunjuk arah. Ya, dari sejak masuk Rokan Hulu itu sudah kita pasang Pak. 15 km lagi Anda akan masuk ke Tahura ini. Oke. Ya, gitu. Saya kira Pak Rafid masih bergabung ya, Pak Rafid. Pak Rafid sudah sholat, ya. Sudah pergi sholat. Ya, jadi ini Pak, kami nanti akan menanggapi ini sinergitas ya Pak ya. Ini yang namanya program sinergitas terkait dengan pemanfaatan Tahura untuk mendatangkan PAD bagi Rokan Hulu, begitu Pak? Iya, kebetulan kan baru mau nyusun RPJMD kan? Betul Pak, kita masukkan situ. Iya, masukkan kebijakannya dulu di RPJMD, kemudian eksekusinya ke 3 dinas tadi. Iya, 3 dinas tadi. Rencana aksinya ke 3 dinas tadi. Mungkin ada dinas lain yang bisa membantu. Perindak mungkin Pak, atau gimana lain? Mungkin ada ekonomi kreatif yang bisa dijadikan souvenir di situ. Iya, betul ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih informasi ini Pak. Ada lagi yang terkait dengan entry indikator? Ada permasalahan? Ada? Atau dari rekan-rekan Kasubit di sini ada yang mau bertanya? Pak Operator Hasbi? Sengaja Pak Febri itu ngasih PR menjelang libur panjang. Iya, ini terpaksa nih Pak. Tapi nggak apa-apa, bisa dikerjakan di rumah kok. Iya, kami izin Pak Paidi menginformasikan juga mungkin. Ya. Kami mulai hari ini sampai 14 hari ke depan kami lockdown Pak. Oh ya. Ya, seperti yang Bapak saya sampaikan secara pribadi ke Bapak kan. Siap. Ya, jadi kami sekarang WFA Pak, work from home. Ya. Kami di sini memakai ruangan Diskominfo nih Pak. Kami di kantor kami di Diskominfo di ruang telekonferensi. Begitu Pak Paidi informasinya. Siap jadi, Pak. Koordinasi mungkin agak-agak lambat Pak, lemot besok nih. Nggak apa-apa. Karena jaringan di rumah mungkin kan belum ada, mungkin ada sedia di rumah, mungkin kuota data ada lah Pak ya. Ya, seperti itulah Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak terkait dengan kondisi kami di kantor begitu. Ada lagi tambahan dari teman-teman atau dari operator ada chat. Tidak ada.
Saya kira buka kamera semua dulu, screenshot untuk foto bersama. Nah, foto bersama kita kamera izin teman-teman. Ya, tukang fotonya siapa? Ini kita share di video YouTube nanti. Di video YouTube bahwasa kita mendukung apa yang diprasyaratkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 pasal 258 259. Mohon semua membuka kamera. Perkim Pak Ardimin, Pak Prasetyo, Pak Prasetyo dari DPMPD, Pak Sekretaris, Pak Delta, Perkim, Sekretaris Dinsos baru sudah bergabung. Oke, di screenshot silakan dari laptop langsung screenshot. Saya kira Pak Nur Ikhlas ada yang bertanya. Pak Nur Ikhlas, silakan kalau Pak Nur Ikhlas ada yang bertanya, ini dari Nakbun nih. Kalau ada bertanya nanti silakan. Oke. Tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Pas dulu. Tes. Silakan. Pas. Jadi kalau pas berarti Pak, karena waktu nih Pak kan terbatas nih. Kita Pak Paidi, saya sampaikan dari awal, waktu beliau sangat berharga karena beliau mencerahkan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Begitu. Amin. Jadi terkait itu semua, Pak Paidi telah menyampaikan WA grup, WA beliau, dan tolong kalau mau lebih koordinasi lebih intensif terkait dengan pengisian ini bisa lewat Pak Paidi, bisa juga lewat kasubit yang ada di OPD, yang ada di Bapeda, bidang-bidang teknis. Karena bagi kami juga sesuatu hal baru, kami Bapeda Kabupaten Kaulu, tetapi kami bisa nanti minta bantu dari teman-teman yang ada di Bapeda Provinsi, termasuk Pak Paidi, atau mungkin nanti dengan staf Pak Paidi Pak Aan mungkin, dan juga yang lain-lainnya. Udah itu ada Pak, izin, tadi itu ada yang Bapak share tadi waktu pas zooming tadi, dari slide tadi ada helpdesk yang OPD ini Pak, terkait dengan ada Pak ya? Ya, nama-nama sama nomor HP-nya ada itu. Itu bisa dihubungi oleh rekan-rekan OPD. Bisa. Itu bisa dihubungi itu OPD mitra dari Provinsi Riau. Itu di kementerian Pak, itu di pusat Pak, di Kemendagri. Ya. Silakan di WA atau diinformasikan apabila ada permasalahan ya Pak Paidi ya. Ya Pak. Pengisian tersebut. Intinya kita tolong dipercepat pengisian form 2 dengan 3 karena ini akan dibahas pada tanggal 6 dan 7 April. Begitu Pak Paidi ya? Siap. Ya. Seperti itu. Jadi jangan ada permasalahan, minta tolong rekan-rekan OPD jangan diam saja. Kontak kami Bapeda, Rohul, saya pribadi sudah ada di WA Group, termasuk rekan-rekan bidang teknis ada di WA Group. Izin Pak Paidi, ini kami telah membuat Rakortek WA Group. Ya. Untuk percepatan itu semua. Jadi apabila ada yang tidak ada disampaikan lagi, kita tutup zooming ini karena besok hari libur, mau cepat berangkat atau gimana, saya kurang tahu. Tapi mungkin ada closing statement dari Pak Paidi. Silakan Pak Paidi, apabila ada. Cukup Pak, saya. Iya. Tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf selaku mengkoordinasikan pertemuan zooming ini untuk Rakortek Renbang Kabupaten Rokan-Hulu tahun 2021, yang intinya kita mengentry indikator yang ada di sistem tersebut. Secepatnya tanggal 6 sampai tanggal 7 kita pembahasan. Untuk itu saya selaku koordinator dan moderator dalam acara ini mohon maaf apabila ada lebih saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami share video ini nih udah kami screen video, akan kami sampaikan di WA Group. Begitu Pak Paidi. Izin. Terima kasih Pak Paidi. Pak Paidi, saya mau koordinasi lewat HP sama Pak Paidi, izin. Ya. Mau tunggu Pak Paidi.
Kami izin ya. Ya. Kami tutup. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.